إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UVT2 rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan sholat Jum'ah, atau lebih tepatnya adalah kesunahan berkaitan dengan sholat Jum'ah. Jadi sesi sebelumnya sudah kita sampaikan, diantara adalah memakai baju putih. Ada hadis khusus yang merintahkan kepada kita, Nabi SAW perintah untuk memakai baju putih. Ada perintah khusus memakai baju putih. Kemudian membersihkan diri, sudah kita sebutkan, seperti mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis dan seterusnya. Kemudian musannif mengatakan at-tatayyubu, yaitu memakai wewangian. Di antara kesunahnya adalah memakai wewangian, at-tatayyub. Ya, at-tatayyub ini bagi laki-laki ya, tentunya bagi laki-laki yang bukan muhrim, ghairu muhrim, ya, wa shaim. Dalam mazhab Syafi'i juga kalau puasa makruh pakai wangian. Ya. Kalau muhrim nggak boleh, ya, haram, itu larangan. Sehingga hari Jumat ya dia disunahkan laki-laki memakai wangian, tapi dia posisi tidak muhrim dan tidak puasa. Wa tatayyubu. Ya, di antara hadis yang berkaitan dengan ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada. Mandi Jumat adalah satu kewajiban bagi setiap orang yang sudah balik, muhtalim balik. Wa an yastana, dan dia kemudian yastana atau yastaq, yaitu bersiwak, ya. Bersiwak. Kemudian wa an yamassa tiban in wajada, dia memakai wangian jika dia mendapati wangian. Jadi sunahkan memakai wangi-wangian. Kemudian bagi imam itu lebih ditekankan lagi dalam berhias. Ya, jadi kalau dia jadi imam, maka lebih ditekankan untuk dalam berhias, memakai wangian, bajunya dan seterusnya. Jadi lebih banyak daripada kaum muslimin, ya. Lebih bagus berhiasnya, ya, dan seterusnya dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak jadi imam. Karena dia jadi imam itu diikuti, dan biasanya banyak pandangan-pandangan diarahkan ke imam, ya. Apalagi ketika khotib, yang disunahkan mengarahkan kepada pandangan diarahkan ke imam, ya. Sehingga ketika seorang imam khotib ini berpenampilan yang bagus, maka akan lebih memunculkan kewibawaan, ya, disegani, dan sehingga nasihat yang disampaikan lebih mengena kepada hati-hati kaum muslimin. Jadi kalau untuk khotib dan imam maka lebih ditekankan. Kemudian di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan tentang perempuan, ya. Maka untuk perempuan ini makruh, ya, makruh bagi perempuan menghadiri sholat Jum'ah dengan
memakai perhiasan atau wangi-wangian dan pakaian terbaiknya, ya. Ini hukumnya makruh. Tapi jika aman dari fitnah, ya, misalnya dia dengan memakai baju yang tidak menarik, ya, tidak menarik perhatian. Ada baju yang menarik perhatian tidak. Ini memakai baju yang orang itu tidak menarik, tidak ingin melihatnya karena baju biasa, ya, baju biasa. Kemudian tidak ada badannya yang tersingkap, ya. Tidak ada bagian badannya yang tersingkap, tidak ada sedikit pun yang tersingkap. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak bercampur dengan kaum laki-laki, ya. Artinya ini syarat-syarat itu, ya, mungkin bisa kita tulis. Dibolehkan bagi almar'ah boleh hudur Jum'ah boleh dengan syarat-syarat, diantaranya talbasa siaban la talfitu alindur ilaiha, memakai baju siap la talfit al-anzar ilaiha, tidak memakai baju, dia memakai baju yang tidak menarik perhatian, ya, memakai baju yang tidak menarik perhatian, tidak nampak bagian badannya, tidak boleh. La tadhar syai'an min badaniha, min badaniha. Kemudian yang ketiga, boleh perempuan kalau lam takhtalit, tidak bercampur ikhtilat birijal fi dhihabiha, ketika pergi menuju tempat sholat Jumat, wala iya biha, dan juga ketika pulang. Nah, jadi ketika perempuan ini pergi ke tempat sholat Jumat itu nggak campur, ada jalan sendiri, pintunya sendiri, ya, di masjid atau tempat pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian ada pembatas, penghalang, hunaka hajiz, penghalang fil masjid baina rijal wa nisa. Nah, ini harus ada, tidak boleh campur, harus ada penghalang. Ada penghalang di masjid itu yang membatasi antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau seperti sehingga tidak terlihat, ya. Nah, ini bihaitsu, ada tambahannya, bihaitsu, di mana la yara rijal anisa, la yara rijal anisa, di mana laki-laki tidak bisa melihat perempuan gitu. Jadi diberi penghalang di dalam masjid, di mana laki-laki tidak bisa melihat perempuan. Nah, kalau terpenuhi ini maka tidak makruh, boleh, ya, boleh. Kalau sampai dia memakai wangian dan
perhiasan, baju yang menarik, nanti hukumnya makruh. Ya. Tidak makruh kalau terpenuhi paling tidak ada 4 syarat ini. Ya, karena hukum asalnya diizinkan. Ya. Hukum asalnya perempuan diizinkan untuk sholat berjamaah di masjid-masjid. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Ya. Dia boleh menghalangi perempuan-perempuan, ya, hamba-hamba Allah untuk menuju masjid-masjid Allah. Tidak boleh dihalangi, jangan dihalangi. Ini hukum asalnya seperti itu, ya. Dan Syekh Mustafa Dewi Al-Bukhari mengatakan lebih-lebih lagi di zaman sekarang, ketika perempuan ini butuh yaitu siraman rohani atau ya penjelasan hukum-hukum agama, maka ini lebih menguatkan kebolehannya, tapi tetap memperhatikan syarat-syarat ini tadi. Kemudian yang berikutnya ya adalah al-masyu bisakinati. Al-masyu bisakinah. Di antara kesunahan di hari Jumat atau ketika ingin melaksanakan sholat Jumat adalah berjalan dengan tenang. Nah, sini aja ya. Al-masyu bisakinah. Berjalan dengan tenang. Bisakinah wa waqar. Kenapa berjalan? Tidak berkendara. Jadi disunahkan berjalan, tidak berkendara. Ya. Karena dengan berjalan menuju tempat sholat ini menunjukkan ketawaduan seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena seorang hamba abdun zahibun li maulahu, menuju Rabbnya yang melindunginya, yang menjaganya. Maka dituntut seorang hamba ini untuk tawadhu. Untuk apa? Tawadhu. Jadi kalau misalnya tidak ada uzur, maka yang lebih baik ketika menuju sholat Jumat adalah dengan berjalan, ya, bukan dengan berkendara. Dengan berjalan. Dan di antara dalil mudasarinya adalah dari Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghassala yaumal jum'ah waqtasala tsumma baqara wabtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalhu kana lahu bi kulli khutbatin amal sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Itu riwayat Abu Dawud. Jadi barang siapa mandi, membersihkan diri, mandi dari Jumat dan berangkat di awal waktu, wa masya walam yarkab, dan dia berjalan, tidak mengendarai, dan mendekat imam, ya, posisinya dekat dengan imam, mendengarkan, tidak melakukan hal yang sia-sia, maka setiap langkahnya seperti amalan sanah setahun, yaitu puasanya juga qiyamnya, sholatnya. Kemudian di sini disebutkan ada sebagian keterangan menyebutkan tentang ghassala di hadis. Man ghassala waqtasala. Ghassala ada yang mengatakan di sini dia menjima istrinya sehingga mau tidak mau dia harus mandi. Karena disunahkan jima sebelum pergi ke sholat Jumat. Alasannya karena di Busyra Al-Karim agar hatinya tidak tersibukkan dengan urusan seperti itu. Tapi yang lebih tepat maknanya adalah dia ghassala itu mencuci bajunya. Ya, tadi ghassala waqtasala. Ghassala mencuci bajunya, mencuci rambutnya, ya, kemudian mandi. Kemudian apa? Mandi. Kemudian ketika jalan ini, ya, tidak dipercepat. Ya, tidak dipercepat. Karena di satu riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza nudiya bis sholati fa'tuha wa antum tamshuna wa alaikum as-sakinah. Ya, jika diseru untuk sholat maka datangilah, ya, dan kalian dalam keadaan berjalan, dan harus kalian itu dalam keadaan tenang. Ketika berjalan itu dalam keadaan tenang, sehingga tidak disunahkan untuk malah bercepat-cepat, misalnya dia jalan cepat atau berlari, ya. Ini bahkan makruh berlari di semua ibadah kecuali sa'i dan tawaf, ada mempercepat, ya. Jadi demikian kesunahan berikutnya, so kita baca di sesi berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.